Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Asyifa Nurandini dengan NPM 362056115. Yang kedua ada Elis Asrining Dewi Pertiwi dengan NPM 30620560073. Saya Halimatus Sa'diah dengan NPM 30620566127. Saya Maulida Azahra dengan NPM 30620562276. Nama saya Saridatun Makiah, NPM 30620566251. Di video kali ini, kami akan membahas tentang penerapan strategi pembelajaran Pakem dalam materi operasi bilangan berpangkat, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah pembelajaran matematika SD1 dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Hajah Rafiah MPD. Baik, pembahasan pertama tentang Pakem. Apa sih yang dimaksud dengan Pakem itu? Nah, jadi Pakem merupakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang dapat digunakan sebagai strategi untuk dapat memusatkan perhatian peserta didik secara penuh pada belajar, sehingga waktu curah perhatiannya menjadi tinggi. Pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah salah satu operasi bilangan yang berfungsi untuk dapat menyederhanakan penulisan dan juga penyebutan dari suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika terdiri dari beberapa bilangan. Misalnya bilangan dengan pangkat bulat negatif atau bilangan asli, bilangan bulat negatif, pangkat 0, pangkat rasional, dan juga pangkat real. Untuk menerapkan strategi Pakem dalam materi operasi bilangan berpangkat ada beberapa asas, yaitu yang pertama, menghafal sebagai dasar berpikir kritis. Yang kedua, mengarahkan peserta didik untuk bertanya. Yang ketiga, menyelenggarakan diskusi kelas secara interaktif. Yang keempat, belajar di luar ruangan. Dan yang kelima, mengembangkan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, bilangan pangkat adalah bilangan yang berpangkat 1, 2, dan seterusnya. Misalnya, yang pertama, 2 pangkat 1 ditulis dengan bilangan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Yang kedua, 2 pangkat 2 ditulis dengan bilangan 2 pangkat 2. Yang ketiga, 5 pangkat 3 ditulis dengan bilangan 5 pangkat 3. Dan yang terakhir, A pangkat N ditulis dengan A pangkat N. Selain bilangan berpangkat 1, yaitu 2 pangkat 2, 5 pangkat 3, A pangkat N, dan seterusnya adalah merupakan perkalian antara bilangan itu sendiri dengan dirinya, dan pangkat bilangan tersebut dijumlahkan. Misalnya, A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 ditambah 3 sama dengan A pangkat 5. Dengan keterangan, pangkat bilangan A adalah 2 dan 3. Pangkatnya dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Bilangan faktornya, yaitu A dan A tidak dijumlahkan, melainkan dikalikan, yaitu A dikali A. Kemudian, bisa kita lihat bagaimana pemakaiannya, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 1 pangkat 2. Bilangan yang dikalikan dengan pengali sama, yaitu 1 dan 1. Selanjutnya, 2 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 1. Bilangan pengali dengan dikali beda, yaitu 2 dan 1. Selanjutnya, 3 dikali 3
sama dengan 3 pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2. Dan yang terakhir, 4 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 4 pangkat 3. Bilangan pangkat 2 disebut juga bilangan kuadrat. Misalnya, B pangkat 2 sama dengan B kuadrat. Dan cara menuliskannya sama, yaitu B pangkat 2. Tetapi, bilangan pangkat 3 dan seterusnya, namanya tetap bilangan pangkat 3 dan seterusnya. Misalnya, C pangkat 3 tetap C pangkat 3, yaitu C pangkat 3. Dan juga bisa kita lihat penyelesaiannya dari bilangan 3 pangkat 2 sama dengan bilangan 3 2 kali dikalikan, yaitu 3 dikali 3 karena pangkat 2. Selanjutnya 4 pangkat 3 sama dengan bilangan 4 3 kali dikalikan, yaitu 4 kali 4 kali 4 karena pangkat 3. Kemudian yang terakhir, A pangkat N sama dengan penyelesaian faktor A dikalikan sebanyak N kali, yaitu A dikali A dikali A dan seterusnya sampai dengan AN sebanyak N. Penyelesaian akhir bilangan berpangkat. Untuk lebih memahami pengertian tentang bilangan berpangkat dan penyelesaian lebih lanjut dari soal-soal bilangan berpangkat, dapat diselesaikan dengan berbagai upaya atau cara. Salah satu contoh konkret yang dapat dipergunakan adalah menggunakan alat-alat di sekeliling kita, yaitu kertas bujur sangkar atau kelereng sebagai alat bantu dalam pengkajian pelajaran. Di samping ini, kita sudah memiliki contoh menggunakan kelereng. 1. Sediakan kelereng secukupnya. 2. Susun kelereng membentuk bujur sangkar, mulai dari kelereng 1 sampai beberapa kelereng yang susunannya menyerupai bujur sangkar. 3. Anggap satu kelereng satu bujur sangkar. 4. Kita memiliki 3 gambar. Gambar yang pertama itu gambar satu kelereng. Satu kelereng merupakan satu bujur sangkar. 1 dikali 1 sama dengan 1. Gambar kedua, kita memiliki 4 kelereng. 4 ini adalah hasil perkalian dari 2 dikali 2, atau sama dengan kita bisa menulisnya 2 pangkat 2. Dengan demikian, 2 dikali 2 sama dengan 4. Gambar ketiga, kita memiliki 9 kelereng. 9 ini adalah hasil perkalian dari 3 dikali 3, atau sama dengan kita bisa menulisnya 3 pangkat 2. Dengan demikian, 3 dikali 3 sama dengan 9. Pengayaan hasil bahwa hasil bilangan pangkat 2 atau kuadrat dapat juga merupakan penjumlahan dari bilangan-bilangan ganjil. Sebagai contoh ada di bawah ini. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi, penjumlahan dari bilangan ganjilnya tetap 1. Di bawahnya lagi, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Penjumlahan bilangan ganjilnya adalah 1 ditambah 3. Di bawahnya lagi, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Penjumlahan dari bilangan ganjilnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5. Di bawahnya lagi, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Penjumlahan bilangan ganjilnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Di bawahnya lagi, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Penjumlahan bilangan ganjilnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9, dan seterusnya. Di bawah ini ada contoh selanjutnya. Contoh pertama, selesaikanlah 10 pangkat 2. Penyelesaiannya bisa kita tulis 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10. Hasilnya adalah 100. Contoh yang kedua, selesaikanlah 11 pangkat 2. Kita memiliki dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, 11 pangkat 2 sama dengan 11 dikali 11.
hasilnya 121. Dan untuk penyelesaian yang kedua, 11 pangkat 2 di dalam kurung 10 dikali 1 dikali 2 ditambah 102 ditambah 12. Kita hitung dulu yang di dalam kurung, hasilnya 20 ditambah 100 ditambah 1 dan hasilnya 121. Penjumlahan bilangan berpangkat. Contoh yang pertama, 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 tidak sama dengan 5 pangkat 5. 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 diselesaikan dengan cara menyederhanakan tiap-tiap bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3 sama dengan 4 tambah 27 dan hasilnya adalah 31. Contoh yang kedua, 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. Penyelesaian yang pertama, 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 42 sama dengan 2 kali 16 dan hasilnya adalah 32. Penyelesaian kedua, 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 16 dan hasilnya adalah 32. Selanjutnya, pengurangan bilangan berpangkat. Yang pertama, selesaikanlah 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 3 sama dengan 9 kurang 8 dan hasilnya adalah 1. Yang kedua, selesaikanlah 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Penyelesaian yang pertama, 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 9 kurang 4 dan hasilnya adalah 5. Penyelesaian yang kedua, menjumlahkan bilangan pokoknya saja. 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 3 tambah 2 dan hasilnya adalah 5. Syarat, setiap pengurangan 2 buah bilangan berpangkat 2 berurutan, misalnya 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2, maka dimungkinkan dapat diselesaikan dengan cara penjumlahan kedua bilangan tersebut. Selanjutnya, perkalian bilangan berpangkat. Yang pertama, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Yang kedua, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Yang ketiga, 5 pangkat 2 bagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 5. Kesimpulannya, jika bilangan faktornya sama, untuk perkalian pangkat dijumlahkan dan untuk masalah pembagian pangkat dikurangkan. Selanjutnya, pembagian bilangan berpangkat. Sifat pembagian bilangan berpangkat adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Penyelesaian, jika kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, maka 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 1 dan hasilnya 2. Contoh kedua,
tentukan nilai dari 8 pangkat 5 per 8 pangkat 3. Jika kita gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, maka 8 pangkat 5 per 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 8 pangkat 2 dan hasilnya 64. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, bilangan berpangkat adalah salah satu operasi bilangan yang berfungsi untuk dapat menyederhanakan penulisan dan juga penyebutan dari suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Pada proses pembelajaran diperlukan strategi menarik yang disebut pakem atau bisa juga disebut pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan untuk menyelesaikan bilangan berpangkat dapat diselesaikan dengan berbagai upaya atau cara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.